Saya, Masuk, masuk. Oke. ya, terima Silakan kasih. Pak Hasan. Ya, saya Oke. Hasanuddin dari UKPBJ Kementerian Kehutanan. Oh, Eh, dari kementerian tapi juga. masih di daerah, jadi Oke. kebetulan kita diperbantukan menjadi PP di salah satu satker di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saya kira materi yang disampaikan ini sangat menarik sekali apa yang dibicarakan hari ini dan akan kita hadapi di 2026. Mungkin saya dalam kesempatan ini pengen sharing pendapat eh, ke narasumber yang kemungkinannya untuk pekerjaan konstruksi terutama PLPL ini, yang kemungkinan pemeliharaan ini yang wajib equipment casing mini kompetisi. Nah, tentu PPK membutuhkan strategi eh, untuk tenaga ahli untuk rancangan baik DED-nya maupun nanti aspek teknisnya. Oleh karena itu, mungkin di dalam, saya belum tahu ke depannya apakah memungkinkan untuk ketersediaan anggaran yang dari 10% pagu yang dikelola untuk pengelola anggarannya, eh, itu memungkinkan untuk mendapatkan ahli, membantu PPK eh, menyiapkan kebutuhannya dalam hal pemeliharaan pemeliharaan konstruksi di lingkungan satkernya atau lingkungan SKPD-nya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mohon masukan atau bimbingan dari narasumber, peluang-peluang atau potensi atau strategi bagaimana yang perlu dilakukan oleh PPK ataupun KPA menyikapi persoalan yang ke depan wajib mini kompetisi, khususnya konstruksi juga sudah wajib. Nah, ini yang perlu disiapkan karena kan PPK kan tidak punya kemampuan untuk kebanyakan yang di luar PUPR kemampuan untuk mendesain ataupun menyusun RAB terkait dengan itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan. Mungkin bisa langsung Kang Haji. Siap. Eh, Terima kasih Pak Hasan. Ibu dan Bapak, memang pengadaan itu sesekali kita diuji dengan paket-paket yang bukan kompetensi kita ya, gitu. Rasanya pengen banget semua paket itu sesuai dengan disiplin ilmu kita gitu. Ketika kita sarjana komputer, dapat karunia paket komputer gitu kan. Ketika kita basicnya sipil, arsitek, dapat paket konstruksi seperti itu kan. Tapi kan nggak selalu itu ya. Saya pernah ketemu ada PPK konstruksi dengan nilai 24, 26 miliar, basic tarbiyah. Tarbiyah, bisa jadi itu, bisa terjadi gitu kan. Basic sarjana hukum, PPK pengadaan seragam, itu bisa terjadi itu. Makanya di dalam peraturan dimungkinkan kita untuk melibatkan pihak lain. Tadi saya sampaikan ada tiga yang bisa bantu-bantu ya, ada tim teknis, ada ahli, ada tim pendukung. Silakan untuk dibantu. Bahkan bisa jadi kita melakukan pelibatan-pelibatan secara kelembagaan. Contoh pelibatan secara kelembagaan, minta tolong UKPBJ. Itu kan pelibatan secara kelembagaan. Bahkan mungkin kalau saja resiko hukumnya tinggi, bisa jadi minta libatkan pihak datunnya kejaksaan, bahkan bisa jadi seperti itu. Atau jangan-jangan mungkin libatkan inspektorat untuk melakukan fungsi coaching coaching klinik atau melakukan fungsi-fungsi consultingnya gitu kan. Maka jangan pernah kelola sendiri proses pengadaan barang jasa itu, apalagi untuk kompetensi khusus yang kita ternyata bukan kompetensi kita. Kan ada salah satu dalam teori supply chain management ya, sebuah pengadaan itu perlu mendapatkan penanganan prioritas ketika diantaranya ya paket baru, kita tidak familiar, resiko tinggi, dampak besar bagi organisasi, nilai besar. Nah itu contoh kriteria-kriteria pengadaan yang harus perlu mendapatkan penanganan prioritas. Salah satu bentuk penanganan prioritas adalah libatkan banyak pihak. Makanya upaya kita untuk menghadirkan pihak lain itu keren sebenarnya ya. Nah, melibatkan pihak lain itu kalau sudah jadi DIPA, jadi DPA berat. Ketika kita termasuk orang yang punya perasaan untuk memberikan kompensasi salari tertentu. Kebayang kalau seandainya ada kebutuhan melibatkan pihak lain, sementara di dalam DIPA DPA kita tidak ada honor misalnya. Itu kan terasa berat ya, terasa berat untuk menghadirkan yang bersangkutan. Bisa aja sih kita bikin surat permohonan bantuan tim teknis, kita tambahkan yang betul-betul mencari pahala. Tapi kan rasa-rasanya agak gimana gitu, ada tambahan kalimat betul-betul mencari pahala gitu kan. Kita kutip beberapa kitab suci, beberapa hadis misalnya, bagaimana kebaikan dibalas dengan kebaikan.
Tapi kan kadang nggak semua orang berorientasinya pahala gitu kan. Ada juga yang kadang berharap honor misalnya. Makanya memang bagusnya ya dari sejak penyusunan RKA-KL, RKAPD sudah kita petakan kebutuhan kita. Makanya tadi saya katakan, pastikan penyusunan RKA itu kalau bisa orang yang akan melaksanakan sudah dihadirkan gitu. PPK, dia sudah hadir sejak nyusun RKA gitu. Biar dia sudah bisa menceritakan tentang kebutuhan kerjanya dia. Kutnya yang merencanakan itu hanya perspektifnya dia. Jangan-jangan si PPK ini dia butuh jamuan rapat, dia butuh perjalanan dinas, dia butuh didampingi ahli. Maka libatkanlah yang akan melaksanakan di proses kita melaksanakan nanti. End user itu udah dilibatkan. Misal contoh PPK, saya nggak paham teknis ini ya, saya nanti minta dibantu ini. Nah, itu kan enak. Tapi kebayang, udah jadi DIPA, udah jadi DPA, saya nanti minta dibantu ini ya. Nggak ada. Yang ada kan akrobat jadinya. Makanya sarannya memang sebelum 2026 ini udah dipetakan semuanya. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung proses kerja kita tadi itu. Kalau sudah tersedia dokumen anggaran berat deh, takutnya akrobat-akrobat. Bahkan kalau saja nanti ternyata kondisinya nggak jadi ada alokasi 10% untuk biaya administrasi, nggak ada ternyata biaya anggaran untuk honor misalnya. Mungkin bisa jadi kita mainkan strategi yang lain. Misal contoh, apa ya, di daerah kita ternyata ada kampus. Bisa jadi itu kita ajak kolaborasi dosennya, gimana mahasiswanya ikut praktek di kita. Mungkin mahasiswa yang udah semester 8 gitu ya. Biar mereka bisa kita libatkan, mereka dapat pengalaman, best practice dari kondisi pekerjaan, kita dapat keilmuan mereka untuk mendampingi kita gitu. Mungkin bisa jadi akan sampai seperti itu gitu, Pak. Pokok pesan moralnya jangan nekat melakukan sesuatu yang bukan kompetensi kita. Tunggu kehancuran kan kalau bukan yang punya kemampuan mengelolanya. Makanya libatkan dengan pihak lain. Syukur-syukur Bapak Ibu misalnya ya dapat pekerjaan konstruksi nih. Ternyata memang di Pemda tempat Bapak Ibu berdomisili, baik kementerian, lembaga, Pemda, ternyata sudah diatur bahwasannya Dinas PUPR misalnya, bidang Bikon, Bina Konstruksi, memang job desk-nya bantu-bantu. Bahkan ketika tidak ada anggaran pun mereka siap. Wih, Masya Allah. Itu dipepet terus itu disayang-sayang mereka. Bolehlah snacknya agak bagusan dikit, yang mungkin kuenya biasanya 3 jadi 4 jenis kue, biar mereka bisa memberikan kontribusi pemikiran yang lebih dalam lagi pada saat kita libatkan untuk membantu pendampingan di kegiatan kita. Mungkin secara umum seperti itu ya Pak Hasan ya. Nanti mungkin ke depan boleh cerita-cerita lebih lanjut ya Pak. Seperti apa ternyata anggarannya, formasinya seperti apa, tak tersedianya apa, yang tersedia apa. Yang penting siapkan pihak lain kalau perlu. Tapi kalau Bapak misalnya, ini udah pekerjaan sederhana konstruksi, cuman ngecat sama mindahin genteng, nggak perlu ahli, ya udah nggak usah mubazir kalau pakai ahli gitu kan. Tapi kalau umpama perlu unsur engineering, ada pekerjaan struktur misalnya, bagusnya sih ya jangan kerjakan sendirian gitu. Demikian Pak. Iya, Oke, gitu Pak Hasan ya, cukup ya, jelas ya. saya kira sudah cukup jelas. Terima kasih banyak ini informasinya. Oke, terima kasih Pak Hasan.